Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Puspita dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan mikrobiologi virus. Pengertian virus. Virus adalah parasit mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat berproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup untuk berproduksi sendiri. Biasanya virus mengandung sejumlah asam nukleat DNA atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya, yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri dari protein, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat praktikum mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi harus mempunyai sejumlah alat yang dapat menunjang proses praktikum dan penelitian di dalamnya. Di antara alat-alat tersebut, ada alat-alat yang khusus digunakan dalam mikrobiologi. Beberapa alat yang digunakan dalam praktikum mikrobiologi dalam laboratorium dijelaskan pula fungsi, cara penggunaan, serta prinsip kerjanya masing-masing. Alat yang pertama adalah inkubator. Inkubator adalah alat yang berfungsi untuk menginkubasi mikroba pada suhu yang terkontrol. Alat ini dilengkapi dengan pengatur suhu dan pengatur waktu. Kisaran suhu untuk inkubator produksi Heraeus B5042 misalnya adalah 10-70 derajat Celcius. Inkubator memiliki prinsip kerja, yaitu dengan memasukkan atau menyimpan biakan murni mikroorganisme, kemudian mengatur suhunya. Biasanya hanya dapat diatur di atas suhu tertentu. Inkubator adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu. Alat ini dilengkapi dengan tombol pengatur suhu, waktu, dan memudahkan pengatur suhu yang dikehendaki. Alat yang kedua adalah autoklaf. Autoklaf adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi dengan menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya adalah 15 PSI atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 121 derajat Celcius. Beberapa alat dan bahan yang didesterilisasi dengan autoklaf antara lain adalah media, bahan yang mudah terbakar, misalnya jas lab dan lain-lain. Alat yang ketiga adalah oven. Oven adalah alat pemanas tertutup yang biasa diatur suhunya dan untuk jenis oven terkini dapat diatur waktunya. Oven berfungsi untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan terhadap panas. Digunakan pada sterilisasi udara kering dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan atau mikroba tanpa kelembapan. Cara menggunakannya yaitu dengan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas yang akan disterilkan ke dalam oven dan menyusunnya pada rak. Kemudian memanaskannya di atas api atau dengan penggunaan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Yang keempat, cawan Petri dish. Cawan Petri dish atau cawan Petri yaitu wadah yang mempunyai mangkuk dengan dasar rata. Cawan ini digunakan sebagai penyimpan dan pembantu pembuatan kultur media. Prinsip kerjanya yaitu medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Cawan Petri dish mempunyai banyak kegunaan, antara lain yaitu 1. Di laboratorium mikrobiologi digunakan sebagai tempat berkembang biakan mikroba. Yang kedua sebagai tempat menimbang bahan, yang ketiga sebagai tempat mengiringkan sampel bahan. 5 yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang paling khas dalam laboratorium mikrobiologi yang memberikan perbesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop memiliki prinsip kerja yakni dengan memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif.
Alat yang keenam adalah batang ose. Batang ose adalah alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Batang ose adalah batang kaca yang ujungnya terdapat kawat panjang. Ada yang berbentuk lurus dan ada pula yang bulat. Prinsip kerjanya yaitu ose disentuhkan pada bagian mikrobiologi, kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Alat yang ketujuh yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau sebagai tempat penyimpanan media. Tabung reaksi berfungsi sebagai media pertumbuhan dan penampungan cairan lainnya, seperti pelarut. Selain itu, juga dapat diisi dengan media padat. Prinsip kerjanya yaitu pada waktu memanaskan media yang ada di dalam tabung reaksi harus berada dalam keadaan miring. Di atas nyala api dan mulut tabung jangan sekali-sekali menghadap pada diri kita atau orang lain. Yang kedelapan adalah tabung Durham. Tabung Durham adalah alat bantu yang digunakan sebagai indikator penguji mikrobiologi dengan metode MPN. Alat yang kesembilan adalah pembakar bunsen atau lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus, berfungsi sebagai sterilisasi atau memijarkan ose sebelum inokulasi sampel dan mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maksimal dari pijar lampu spiritus adalah 30 cm. Prinsip kerjanya yaitu dengan menyalakannya dengan membakar bagian sumbu dengan korek api atau dengan pemberian pada bagian atas dari pembakaran bunsen yang berbahan gas. Bunsen ini ada yang berbahan bakar gas atau metanol. Fungsinya untuk menciptakan kondisi yang steril. Alat yang ke-10 adalah spatula. Spatula berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium. Spatula yang sering digunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipi, dan bertangkai. Fungsinya yaitu untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan atau dipakai untuk mengaduk larutan. Alat berikutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer merupakan salah satu alat paling umum yang digunakan di dalam laboratorium. Erlenmeyer berfungsi sebagai alat untuk mengukur, menyimpan, dan mencampur cairan. Alat berikutnya yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik adalah sebuah instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Timbangan analitik berfungsi untuk menimbang massa sejumlah bahan kimia hingga ukuran miligram. Yaitu adalah hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan larutan dan mencairkan media yang padat. Berikutnya yaitu koloni counter. Koloni counter berfungsi untuk menghitung koloni mikroba dalam kulit. Cara menggunakannya yaitu setelah on, menyimpan cawan Petri di dalamnya yang berisi virus atau jamur ke dalam kamar hitung. Fungsi dari alat ini adalah untuk menghitung jumlah koloni dari virus. Alat yang terakhir yaitu adalah gelas ukur atau gelas kimia. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah diukur. Gelas ukur termasuk ke dalam alat ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan praktikum mikrobiologi. Yang pertama yaitu air aqueous. Air aqueous merupakan air dari hasil penyulingan atau biasa disebut dengan proses destilasi atau biasa juga disebut dengan air murni. Yang kedua yaitu bunsen. Bunsen adalah peralatan laboratorium umum yang menghasilkan nyala api, gas tunggal yang terbuka dan digunakan untuk pemanas, sterilisasi, dan pembakaran. Bahan mikrobiologi selanjutnya yaitu tripton soya agar.
Tripton soya agar adalah bahan yang digunakan untuk budidaya, sebagai macam mikroorganisme, dan untuk pengujian sterilisasi. Yang keempat adalah alkohol. Alkohol merupakan bahan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi yang banyak ditemui dalam bentuk bir, anggur, dan spiritus. Bahan mikrobiologi selanjutnya yaitu nutrien agar atau Na. Merupakan suatu medium yang berbentuk padat yang merupakan perpaduan antara bahan alamiah dan senyawa-senyawa kimia. Natrium agar dibuat dari campuran ekstrak daging dan pepton dengan menggunakan agar sebagai pemadat. Agar digunakan sebagai pemadat karena sifatnya yang mudah membeku dan mengandung karbohidrat yang berupa galaktam, sehingga tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Dari penjelasan saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.